perkenalkan, nama saya Berlian Widya Elizabeth Simanjuntak. Saya dari kelas AK 609, PJJ S1 Akuntansi, Universitas Siber Asia. Saya akan membawakan presentasi mengenai proposal penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Penggunaan DJP Online terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan PPH, Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan. Nah, adapun topik-topik yang akan saya bahas adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka sementara, kerangka konseptual, jenis penelitian dan pendekatan, populasi, sampel, dan teknik sampling. Kemudian ada sumber data dan pengumpulan data, serta ada daftar pustaka. Nah, yang pertama yang akan saya bahas latar belakang masalah. Apa sih yang latar belakangi em, saya mengangkat topik ini gitu. Nah, pajak itu merupakan sumber utama pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut, DJP, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan layanan DJP online agar pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah dan efisien. Namun, faktanya, di KPP Pratama Padang Sidempuan, tingkat kepatuhan pelaporan masih belum optimal. Nah, masalah seperti gangguan sistem, rendahnya literasi pajak, dan kurangnya pemahaman penggunaan DJP online itu masih menjadi hambatan. Nah, makanya penelitian ini bertujuan untuk apa? Untuk menganalisis efektivitas DJP online dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPH bagi wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidempuan tersebut. Nah, untuk rumusan masalahnya kita bisa melihat yang pertama, bagaimana sih tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut dalam melaporkan SPT tahunan PPH melalui DJP online khususnya di KPP Pratama Padang Sidempuan. Nah, yang kedua, perlu diketahui sejauh mana sih wajib pajak menggunakan fasilitas DJP online untuk melaporkan SPT tahunan mereka, serta apakah pelaporan tersebut dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan PPH melalui DJP online di KPP Pratama Padang Sidempuan. Nah, yang keempat, bagaimana sih efektivitas DJP online dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi di KPP Pratama Padang Sidempuan, serta yang kelima, bagaimana sih cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan DJP online dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di wilayah KPP Pratama Padang Sidempuan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya tujuan penelitian dari topik yang saya angkat ini. Pertama, menjelaskan dan menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui DJP online, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam penggunaan DJP online. Yang ketiga, menganalisis efektivitas penggunaan DJP online dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Yang keempat, mengidentifikasi apa saja sih kendala yang dihadapi oleh WP dalam menggunakan DJP online serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan DJP online dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPH. Nah, kemudian saya akan membahas apa sih sebenarnya manfaat saya meneliti ini gitu. Penelitian ini sebenarnya bermanfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi wajib pajak, dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan dalam pelaporan SPT melalui DJP online. Kemudian bagi akademisi, menjadi referensi untuk pengembangan ilmu di bidang perpajakan berbasis teknologi, yaitu melalui DJP online. Kemudian bagi DJP sendiri, khususnya KPP Pratama Padang Sidempuan, menjadi masukan untuk perbaikan layanan dan peningkatan kepatuhan pajak melalui sistem DJP online. Kemudian kita bisa melihat poin keempat itu kajian pustaka sementara. Saya akan membahas sedikit mengenai teori-teorinya. Pertama, teori kepatuhan pajak dan pengaruh teknologi dalam perpajakan. Nah, kepatuhan pajak itu sebenarnya apa sih? Merupakan tantangan umum bagi banyak negara. Menurut Alm dan Tottler 2006, kepatuhan dipengaruhi oleh kesadaran, motivasi sosial, dan pengawasan dari pemerintah. Penggunaan teknologi seperti e-filing atau DJP online dapat meningkatkan kemudahan pelaporan dan mendorong kepatuhan. Nah, di Indonesia sendiri DJP online itu diimplementasikan untuk mempermudah pelaporan SPT tahunan dengan harapan apa? Dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Itu berdasarkan sumber dari DJP tahun 2022.
Kemudian yang kedua, pengaruh penggunaan teknologi dalam sistem administrasi perpajakan. Menurut Slamrod dan Yitzhaki, tahun 2002, penerapan teknologi seperti e-filing dapat mengurangi kesalahan, mempercepat pelaporan, dan meningkatkan kepatuhan pajak. Di Indonesia, DJP Online itu diterapkan untuk menyederhanakan pelaporan SPT tahunan yang dulunya ketergantungan pada proses manual, sehingga sistem ini memudahkan akses dan pengisian SPT, sehingga diharapkan apa? Wajib pajak itu dapat meningkat kepatuhannya. Kemudian yang ketiga, evaluasi dan kendala dalam penggunaan DJP online. Meski DJP online memberikan banyak manfaat, masih terdapat kendala teknis seperti akses internet terbatas, gangguan sistem, dan kesulitan pengisian formulir. Itu menurut Widodo 2019. Nah, kurangnya pemahaman juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. Widodo menyarankan perlunya sosialisasi, pelatihan, dan bantuan teknis agar wajib pajak dapat lebih mudah menggunakan sistem ini secara optimal. Nah, yang kelima, kita bisa melihat apa sih kerangka konseptual dari judul penelitian ini. Nah, judul penelitian ini sebenarnya menggambarkan hubungan antara penggunaan DJP online dan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPH, WPOP di KPP Pratama Padang Sidempuan. Nah, kepatuhan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti penggunaan teknologi, kesadaran pajak, kemudahan akses, motivasi sosial, dan sosialisasi dari pemerintah. Nah, penelitian ini mengukur hubungan antara penggunaan DJP online sebagai variabel X dan tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan sebagai variabel Y. Variabel X itu mencakup kemudahan akses, kecepatan sistem, pengetahuan pengguna, dan fitur DJP online dengan data yang diperoleh dari kuesioner dan data teknis. Kemudian variabel Y itu meliputi ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, dan akurasi SPT. Berdasarkan data dari KPP Pertama Padang Sidempuan, berdasarkan literatur, penggunaan DJP online itu diprediksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak, sehingga dipengaruhi juga oleh kesadaran, kemudahan akses, dan pengetahuan teknologi, serta sosialisasi dari pemerintah. Maka, berdasarkan kerangka konseptual, diajukan tiga hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, pemahaman yang baik tentang DJP online dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT. Kemudian, penggunaan DJP online berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan. Kemudian yang ketiga, frekuensi penggunaan DJP online meningkatkan ketepatan ketepatan waktu pelaporan. Nah, kerangka ini menunjukkan bahwa penggunaan DJP online sebagai variabel independen dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan sebagai variabel dependen, khususnya di KPP Pertama Padang Sidempuan. Nah, kita bisa lihat di poin nomor 6 itu apa sih jenis penelitian dan pendekatan penelitiannya. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional untuk menganalisis pengaruh penggunaan DJP online terhadap tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan PPH wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Padang Sidempuan, khususnya di lingkup tahun pajak 2022 dan sampai dengan 2024. Nah, data dikumpulkan melalui kuesioner dan sistem di DJP online, kemudian dianalisis secara statistik. Nah, desain penelitian ini menggunakan cross-seksional yang menggambarkan kondisi pada suatu titik waktu untuk mengukur hubungan antara kedua variabel tersebut secara objektif. Nah, yang ketujuh, kita dapat melihat populasi sampel dan teknik samplingnya. Nah, kita bahas pertama yaitu populasi. Populasi penelitiannya itu adalah seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Pertama Padang Sidempuan yang menggunakan DJP online untuk melaporkan SPT tahunannya pada tahun pajak 2020 sampai 2024. Nah, populasi mencakup wajib pajak yang memiliki NPWP dan berasal dari berbagai latar belakang usia, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Nah, untuk sampelnya, sampel dalam penelitian ini adalah 100-150 wajib pajak orang pribadi yang menggunakan DJP online di KPP Pratama Padang Sidempuan untuk tahun pajak 2020 sampai 2024, dan sampel dipilih untuk mewakili populasi secara valid dan memungkinkan generalisasi hasil penelitian. Kemudian teknik sampling menggunakan teknik stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak dari tiap kelompok atau strata wajib pajak berdasarkan kategori tertentu guna memastikan representasi yang seimbang dari seluruh populasi.
Nah, yang kedelapan kita akan melihat apa sih sumber dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini sumber data akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama data primer, diperoleh langsung dari wajib pajak orang pribadi pengguna DJP online di KPP Pratama Padang Sidempuan untuk tahun pajak 2020-2024 melalui kuesioner tentang pengalaman, pemahaman, dan motivasi dalam menggunakan sistem. Kemudian yang kedua, ada data sekunder berasal dari sistem DJP online sendiri dan dokumen internal KPP seperti data pelaporan SPT dan sebagainya. Nah, metode pengumpulan data yang dikumpulkan itu adalah yang pertama kuesioner untuk responden pengguna DJP online serta data sistem DJP online terkait pelaporan SPT. Nah, yang terakhir untuk daftar pustaka dapat kita lihat secara langsung di slide tertera. Kemudian, slide berikutnya. Dan demikianlah presentasi proposal penelitian dari saya, Berlian Media. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan. Terima kasih dan semoga bermanfaat bagi kita semua.